Ini potret mahasiswa ilmu komunikasi semester 4 yang lagi dilanda tugas akhir. Tapi, jangan salah, walaupun lagi stres banget, mata kuliah favorit mereka itu statistika. Katanya sih dengar rumornya, mereka jago banget. Penasaran rumornya beneran gak ya? Rumor? Itu mah fakta, bos. Nah, kan dimarahin sama mereka. Oke, kalau gitu buktiin dong ke yang lain kalau itu bukan cuma rumor. Oke, siapa takut? Di dalam statistik, uji normalitas itu umumnya ada dua metode yang sering digunakan, yaitu ada Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Walaupun mereka sama-sama menguji data, tapi bedanya apa sih? Nah, yang ada di sini itu tuh biasanya digunakan pada sampel besar untuk mengukur uji kesesuaian distribusi jarak maksimum antara distribusi kumulatif sampel dan distribusi normal teoritis. Sedangkan uji Shapiro-Wilk ini digunakan pada sampel kecil hingga menengah dan untuk menguji apakah berasal dari distribusi normal. Dan di sini kita akan menggunakan uji Shapiro-Wilk karena kita hanya menggunakan 30 sampel dan kita akan menguji apakah data kita ini bersifat normal dan apakah fakultas dan penampilan ini berpengaruh pada pemilihan calon rektor oleh mahasiswa. Jadi pada uji Shapiro-Wilk ini terdapat dua hipotesis yang digunakan. Yang pertama ada H0 atau hipotesis 0, di mana data berasal dari populasi yang berdistribusi normal, jadi tidak ada penyimpangan yang signifikan. Sedangkan H1 atau hipotesis alternatif, yaitu data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal, jadi adanya penyimpangan yang signifikan. Nah, untuk mengetahui apakah data kita bersifat normal atau tidak, ini kita lihat dari SIG di sini. Jadi kita mengetahui mana yang berlaku, kita melihat dari nilai p-value-nya dari hasil uji, itu adalah nilai SIG-nya. Dibandingkan 0,05, maka kita gagal menolak H0, artinya data dianggap normal. Sedangkan jika P yang lebih kecil dibandingkan 0,05, maka kita menolak H0, artinya data tidak normal. Di sini kita mulai dari variabel pertama, yaitu variabel fakultas asal mahasiswa. Di sini kita dilihat dari SIG-nya menunjukkan bahwa hasil data berseberangan juga tidak normal, di mana fakultas FEB, FIF dan juga FIK memiliki p-value atau SIG yang lebih besar atau di atas 0,05, yang berarti data tidak menolak H0 dan tidak menyimpang. Dan bisa disimpulkan bahwa distribusinya itu normal. Sedangkan FRI SIG-nya atau value-nya itu ada di 0,001 yang menunjukkan lebih kecil dibandingkan 0,05, yang berarti data ini menolak H0 dan data dianggap tidak normal. Jadi mayoritas fakultas FEB, FIF, FIK menunjukkan di atas 0,05 sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Hanya fakultas FRI yang memiliki T sama dengan 0,001 yang di bawah 0,05, artinya sebaran data pilihan calon rektor untuk mahasiswa FRI menyimpang signifikan dari normalitas. Hal ini dapat terjadi karena kemungkinan besar sampelnya yang sangat kecil, atau konsentrasi jawaban yang terpaut jauh, atau mungkin hasil yang terlalu menumpuk di satu nilai tertentu. Lalu untuk variabel keduanya itu ada pada penampilan rektornya. Ada di tes normality di pilihan calon rektornya dalam alasan penampilannya. Jadi pada tabel variabel alasan penampilan juga menunjukkan adanya sebagian hasil distribusi normal dan juga tidak normal, bisa dilihat dari SIG-nya di sini, di mana responden yang memilih tidak menarik dan cukup dengan p-value lebih besar di atas 0,05 bahwa distribusi keduanya tidak menyimpang. Jadi bahwa pilihan tidak menarik cukup ini tersebar cukup merata di seluruh rentang, sehingga menyerupai lonceng normal dan dapat disimpulkan bahwa data normal. Sebaliknya, responden memilih dapat menarik menunjukkan p-value lebih kecil dibandingkan 0,05, bahwa distribusi keduanya menyimpang signifikan dari normalitas. Disimpulkan bahwa data normalitas tidak normal. Nah, hal seperti ini tuh dapat terjadi jika mayoritas jawaban bertumpuk di satu ujung skala. Dari data sampel yang kita dapatkan bahwa hampir seluruh sampel responden memilih nilai tinggi menarik dan sangat menarik, membuat distribusi tidak simetris dan distribusi tidak menyebar secara merata. Oleh karenanya menyebabkan menolak normalitas dan uji normalitas, menghasilkan distribusi yang tajam di satu atau scaling efek, dan juga menimbulkan kemiringan distribusi atau positif
weakness yang jauh bentuk lonceng simetris normal karena datanya menumpuk sangat tajam di satu titik. Di satu titik sangat menarik dan juga menarik menjadikan p-value-nya ini menjadi lebih kecil seperti itu. Jadi dari hasil dua variabel ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua kelompok data berdistribusi normal, khususnya kelompok dengan jumlah responden kecil atau dengan kecenderungan jawaban yang tidak bervariasi. Kita sebelum masuk, di sini ada nilai T. Ya, T itu artinya value, di mana menunjukkan seberapa signifikan perbedaan antara hasil penelitian dengan nilai acuan. Dalam kasus ini, nilai acuannya adalah 0. Nah, semakin besar angka T, baik positif maupun negatif, artinya semakin signifikan juga perbedaannya. Jadi dapat dilihat di sini ada contoh variabel alasan penampilan dengan T-nya itu dengan nilai 20.116. Nah, hal itu menunjukkan adanya perbedaan yang sangat besar dari nilai acuan, yaitu 0. Nah, responden secara jelas menganggap bahwasanya penampilan rektor itu sebagai faktor yang paling penting gitu. Kedua, di sini kita dapat lihat ada DF. DF-nya kita itu derajat kebebasan ini dihitung dengan rumus jumlah sampel yang 30 responden itu dikurangi 1. Maka dari itu di sini terlihat DF-nya berjumlah 29. Artinya 31 dikurangin 30 dikurangin 1 ya sebanyak 29. Nah, ketiga di sini ada sig2-tilde, yaitu nilai signifikansi. Ini menunjukkan probabilitas hasil penelitian terjadi secara kebetulan. Jika nilai itu kurang dari 0,5, itu hasilnya dianggap signifikan. Nah, pada penelitian ini semua variabel sig kita dapat lihat ya, itu bernilai 0, 0nya 3 kali. Artinya hasilnya itu sangat signifikan secara statistika. Nah, keempat itu ada yang namanya mean difference. Nah, mean difference ini menunjukkan selisih rata-rata antara data sampel dengan nilai acuan, seperti itu. Nah, contohnya di sini untuk fakultas asal mahasiswa mean difference-nya kita dapat lihat sebanyak 4.767. Berarti rata-rata responden memiliki faktor ini yang sebanyak 476,7 ini. Nah, poin di atas dinilai acuan yang 0. Nah, uji one sample test. Jadi yang kita bahas tadi itu adalah uji one sample test. Nah, apa sih itu uji one sample test? Jadi, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata suatu data itu berbeda secara signifikan dari nilai tertentu. Nah, dalam kasus ini nilainya itu adalah 0, di mana tujuannya adalah untuk menguji apakah faktor-faktor yang diteliti ini benar-benar berpengaruh atau tidak. Nah, kita dapat lihat dari sini, kita kembali lagi ke hasil variabel, bahwasanya yang pertama itu ada fakultas asal mahasiswa. Itu T-nya itu mendapatkan nilai sebanyak 13.090. Artinya signifikan. Dengan mean difference-nya itu 4.767. Artinya faktor fakultas itu dianggap penting oleh responden dalam pemilihan rektor. Kedua, ada alasan penampilan. Jadi di sini T-nya itu mendapatkan 20.116. Itu dianggap sangat signifikan. Mengapa? Karena mean difference-nya itu di 3.900. Nah, artinya penampilan calon rektor itu dinilai sebagai faktor yang sangat berpengaruh. Itu. Yang ketiga itu kita lihat ada pilihan calon rektor. Nah, pilihan calon rektor ini dengan nilai T yaitu sebanyak 12.836. Itu signifikan. Dengan mean difference-nya 3.333. Artinya pilihan terhadap calon tertentu juga itu dianggap penting meskipun berpengaruh sedikit lebih rendah dibandingkan dua faktor sebelumnya. Nah, kesimpulan ketiga faktor yang diteliti tadi, mulai dari fakultas asal, pemilihan calon rektor, itu semuanya terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan rektor berdasarkan persepsi responden. Kita udah tahu ya dari hasil normalitas yang ada bahwa ternyata data yang kita punya itu tidak normal, atau bisa dibilang data yang ada itu distribusinya itu nggak normal nih. Oleh sebab itu kita akan menggunakan korelasi Spearman, which mean kita bakalan lihat nih, atau kita bakalan mengukur antara adanya hubungan antara dua variabel yang ada. Klik analyze, klik correlate, bivariate, dan centangin yang Spearman. Hasil yang ada nih teman-teman, kita bisa melihat bahwa ternyata kita breakdown menjadi dua dulu ya. Kalau kita menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama itu adalah fakultas asal mahasiswa dan juga alasan penampilan yang ada.
kita bisa lihat dari SPSS yang ada bahwa nilai korelasi yang ada itu negatif 0,178 dengan nilai signifikansi 0,173 yang menandakan bahwa tidak ada hubungan antara kedua variabel ini tuh lemah atau tidak signifikan. Terus kalau misalnya kita lihat ke bagian yang kedua, yaitu fakultas asal mahasiswa dan pilihan calon rektor, nilai korelasi yang ada itu negatif 0,029 dan signifikansinya itu 0,440. Artinya tidak ada hubungan yang berarti antara fakultas asal dan juga pilihan calon. Dan yang terakhir nih, kita akan melihat alasan penampilan dan juga pilihan calon rektor, bahwa ternyata adanya nilai korelasi 0,226 dan dengan signifikansi 0,115. Artinya juga bahwa adanya kecenderungan bahwa semakin menarik penampilan calon yang ada akan semakin dipilih oleh para pemilih yang ada. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa hal ini tuh tidak secara signifikan yang kita lihat ya gitu. Sehingga kesimpulannya adalah dari data yang ada tidak ada hubungan yang signifikan antara fakultas asal mahasiswa dengan alasan penampilan, fakultas asal mahasiswa dengan pilihan calon rektor, maupun alasan penampilan dan pilihan calon rektor. Sedangkan mereka sebenarnya memiliki adanya signifikan dan juga hubungan-hubungan yang ada, tetapi tidak secara lebar atau luas atau langsung secara signifikan, melainkan adanya pengaruh yang lumayan lemah atau cukup kuat untuk bisa para pemilih itu memilih dengan adanya alasan penampilan dan juga pilihan calon rektor mereka. Jadi normalitas dari data yang kita udah punya dan hasilnya itu tidak normal, maka kita bisa menggunakan korelasi Kendall. Kenapa sih bisa digunakan? Ayo kita jelasin. Nah, sebelum kita masuk nih, aku mau ngejelasin dulu sih apa itu korelasi Kendall. Nah, korelasi Kendall tahu sendiri merupakan metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengukur kekuatan arah hubungan antara dua variabel ordinal atau data ranking tanpa harus memenuhi asumsi distribusi normal. Yang makanya itu karena tadi kita sudah mendapatkan data bahwa datanya itu tidak normal, makanya kita bisa menggunakan korelasi Kendall-Tau ini. Nah, apa sih tujuan dari korelasi Kendall-Tau ini? Jadi tujuan dari korelasi Kendall-Tau ini yaitu untuk mengukur derajat antara dua variabel dengan membandingkan pasangan data dan menghitung proporsi pasangan yang memiliki hubungan yang konsisten atau searah dan juga yang tidak konsisten atau berlawanan arah. Nah, untuk skala datanya sendiri, ini tuh digunakan untuk data ordinal dan data yang dapat di-ranking. Jadi, jika data asli berupa invertal, biasanya diubah dulu menjadi data ranking. Nah, kisar -1 sampai +1. Nah, untuk nilai +1 itu menunjukkan bahwa positif sempurna. Jadi, semua pasangan itu, semua data itu berpasangan dan konsisten. Lalu ada nilai -1 yang menunjukkan bahwa hubungan itu negatif sempurna, berarti pasangannya berlawanan arah. Pasangan data itu berlawanan arah. Atau juga ada nilai 0 yang menunjukkan tidak ada hubungan yang konsisten antara variabel. Nah, untuk asumsinya sendiri, data Kendall-Tau ini merupakan pasangan hasil pengamatan X dan Y dari unit penelitian yang sama dan mengukur minimal pada skala ordinal. Kendall-Tau sendiri ada dua, ada yang bentuknya min B dan juga min C. Tapi sekarang aku menggunakan yang min B karena digunakan jika ada banyak nilai yang sama dan tabel kontingensi berbentuk persegi. Seperti pada contoh, ini hasil datanya persegi dan banyak data yang sama. Dari korelasi ini untuk menghitung berdasarkan jumlah pasangan data yang urutan rankingnya konsisten +1 dan juga tidak konsisten atau -1. Kemudian dinormalisasi dengan jumlah total pasangan. Jika terdapat data dengan nilai sama, perhitungan akan disesuaikan. Signifikannya menunjukkan probabilitas hasil penelitian terjadi secara kebetulan. Nah, jika nilainya di bawah 0,05, hasil dianggap signifikan. Jika hasilnya lebih dari 0,05, dianggap tidak signifikan. Kita analisis fakultas asal mahasiswa, alasan penampilan, dan juga pilihan calon rektor yang kita sandingkan juga dengan hal yang sama. Bagaimana dari fakultas asal mahasiswa dengan fakultas asal mahasiswa dengan alasan penampilan, dan juga fakultas asal mahasiswa dan pemilihan calon rektor.
menunjukkan bahwa fakultas dan yang pertama itu ada fakultas, asal mahasiswa, dan juga alasan penampilan. Nah, untuk korelasinya bisa dilihat di sini yaitu min 0,150 yang artinya bahwa ada hubungan negatif yang lemah. Terus untuk signifikasinya yaitu 0,132 yang artinya tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Kesimpulannya, tidak ada hubungan yang berarti antara fakultas asal dengan alasan penampilan. Nah, lalu poin kedua ada fakultas, asal mahasiswa, dan juga pilihan calon rektor. Nah, untuk korelasinya sendiri di sini itu min 0,031 yang artinya mendekati 0, artinya hampir tidak ada hubungan. Nah, untuk signifikasinya yaitu 0,421. Jelas tidak signifikan. Kesimpulannya, fakultas asal tidak ada pengaruh terhadap pilihan calon rektor. Lalu ada poin ketiga yang bisa disandingkan, yaitu alasan penampilan dan juga pilihan calon rektor. Nah, untuk korelasinya ini di 0,171, artinya ada hubungan positif yang lemah. Nah, signifikasinya yaitu 0,139, masih yang artinya masih tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Hasil datanya berpasang-pasangan dan menunjukkan data tabel yang persegi. Mengupas tuntas salah satu alat statistik yang paling powerful, kunci dari segala kunci, yaitu analisis uji detektif data, di mana kita akan mencari tahu apakah ada hubungan antara dua hal atau lebih, seberapa kuat hubungan tersebut, dan apakah suatu hal bisa memprediksi hal lain. Nah, dalam uji regresi ini kita punya dua variabel, yaitu variabel independen sebagai faktor yang mempengaruhi dan variabel dependen sebagai hasil yang ingin kita lihat apakah terpengaruh oleh variabel dependen atau tidak. Di ini kita akan melanjutkan pembahasan dari studi kasus pemilihan calon rektor dengan fokus pada pemahaman yang lebih mendalam dari output regresi. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat pada model, di bagian model ada angka 1. Ini artinya kita sedang menganalisis model pertama kita. Kolom variable entered, kita bisa lihat alasan penampilan dan fakultas asal mahasiswa. Ini adalah variable independen kita, atau faktor-faktor yang kita duga mempengaruhi pemilihan calon rektor. Nah, pada bagian bawah tabel ini ada catatan penting, yaitu A, dependent variable, pilihan calon rektor. Nah, ini dia variable dependent kita. Ini adalah hasil yang ingin kita prediksi atau jelaskan. Jadi, intinya kita ingin tahu apakah alasan penampilan dan fakultas asal mahasiswa bisa menjelaskan bagaimana mereka memilih calon rektor. Selanjutnya, pada column method menuliskan enter. Ini berarti semua variable independen kita masukkan sekaligus ke dalam model ini. Gimana, praktis kan? Nah, sekarang kita akan masuk ke tabel yang paling banyak informasinya, yaitu model summary. Dengan nilai 0 antara faktor kita akan penampilan dan fakultas asal secara bersama-sama dengan pilihan calon rektor. Nilai 0,25 itu 0,1 artinya hubungannya bisa dibilang lemah hingga jadi tidak terlalu erat. Lalu selanjutnya ada R square atau R kuadrat, nilainya yaitu 0,106. Nah, ini sangat penting karena R square ini memberitahu kita berapa persen variasi dalam variabel dependen kita, yaitu pilihan calon rektor, yang bisa dijelaskan oleh variabel independen kita, yaitu alasan penampilan dan fakultas asal mahasiswa. Nah, dengan nilai 0,106 atau 10,6% ini berarti hanya sekitar 0,6% dari alasan mengapa seseorang memilih calon rektor itu bisa dijelaskan oleh penampilan dan fakultas asalnya. Kecil ini artinya hampir 90% alasan lain masih menjadi misteri dan tidak dijelaskan dalam model kita ini. Ini adalah S-square yang sudah disesuaikan atau lebih akurat untuk menggambarkan populasi. Nilainya memang lebih kecil karena dia menghukum model yang sudah punya banyak variabel tapi tidak terlalu efektif. Nah, yang terakhir ada error of estimate atau standar error estimasi. Nilainya 1,394. Angka ini menunjukkan seberapa akurat model kita dalam memprediksi. Semakin kecil angka ini, berarti prediksi model kita semakin mendekati kenyataan. Sekarang kita akan bahas bagian yang mungkin agak teknis tapi penting banget, yaitu change statistic.
Bagian ini sangat berguna untuk melihat apakah variabel yang kita masukkan ini benar-benar memberikan dampak yang signifikan secara statistik. Nah, yang pertama ada R-squared change. Di sini sama dengan R-squared kita, yaitu bernilai 0,106. Ini karena kita hanya punya satu model saja. 1,593 dan df1 serta df2 yang bernilai 2 dan 27. Ini adalah angka-angka yang digunakan untuk menghitung nilai terakhir yang paling penting, yaitu signifikan F change. Nah, lihatlah nilai signifikan F change kita yaitu 0,222. Apa artinya? Nah, jadi dalam statistik kita punya batasan umum untuk menentukan apakah sesuatu itu signifikan atau tidak. Biasanya kita pakai angka 0,05. Nah, jadi jika signifikan kita atau p-value kita lebih kecil dari 0,05, artinya hasil kita itu signifikan atau bisa dibilang ada pengaruh yang nyata. Tapi jika nilai signifikan kita lebih besar dari 0,05, seperti dalam kasus kita saat ini, itu artinya tidak ada signifikan. Jadi nilai 0,22 ini memberikan kita bahwa penambahan variabel alasan penampilan dan fakultas asal mahasiswa ke dalam model tidak secara signifikan meningkatkan kemampuan model untuk menjelaskan pilihan calon rektor. Dengan kata lain, model ini meskipun sudah memasuki kedua faktor ini tidak memberikan prediksi yang kuat atau berarti secara statistika. Nah, jadi kesimpulannya apa nih? Dari analisis regresi ini kita menemukan bahwa yang pertama ada hubungan antara penampilan dan fakultas asal dengan pemilihan rektor tapi tidak terlalu kuat atau R-nya sama dengan 0,325. Yang kedua, faktor ini hanya menjelaskan sekitar 0,6% dari mengapa orang memilih calon rektor. Dan yang ketiga, yang paling penting secara statistik, kontribusi kedua faktor ini tidak signifikan. Artinya, hasil ini bisa jadi hanya kebetulan dan tidak digeneralisasikan. Nah, jadi ini memberikan kita petunjuk bahwa ada banyak faktor lain yang jauh lebih dominan dalam mempengaruhi pemilihan calon rektor yang belum kita masukkan ke dalam model kita. Misalnya mungkin kayak visi misi, pengalaman, atau program kerja calon rektornya. Nah, jadi penting banget nih untuk tidak hanya melihat angka R-square, tapi juga nilai signifikannya karena itulah yang memberitahu kita apakah temuan kita ini benar-benar penting atau tidak. Nah, jadi itu dia penjelasan lengkap tentang analisis regresi dan cara membaca outputnya. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti ya teman-teman.